Kita akan masuk dalam pembahasan materi perkuliahan kita yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang hamartiologi, pengajaran tentang apa itu dosa. Tugas-tugas sudah saya berikan perihal hamartiologi dan sebagian sudah saya lihat, tapi belum seluruhnya. Setelah materi ini akan saya cek jawaban-jawaban saudara yang telah terkirim baik melalui WA maupun email. Saya akan menyampaikan materi hamartiologi yang materi ini tidak ada di diktat, yaitu hasil pengembangan dari topik pembahasan hamartiologi, karena menurut saya yang kita akan pelajari, yang akan saya sampaikan ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang dosa yang akan kita temui di lapangan tatkala kita terjun dalam pelayanan, dan ada begitu banyak pertanyaan yang akan kita dengar, dan mau tidak mau kita harus memberikan jawaban yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan, sebagaimana pertanyaan pertama dalam soal atau tugas yang saya sampaikan tentang kapan dosa itu ada, mulai kapan dosa itu muncul. Sebenarnya sudah kita bahas dalam topik demonologi, yaitu dosa itu muncul pada saat ada pemberontakan di surga, malaikat Lucifer memberontak. Disitulah dosa sudah mulai ada, dan akhirnya Lucifer dicampakkan ke dunia, sehingga jadi iblis itulah yang mengembangkan dosa. Jadi dosa ada pada saat terjadinya pemberontakan, malaikat yang memberontak dengan Allah dan dicampakkan ke dosa, yaitu iblis yang membawa. Sekarang yang menjadi perdebatan kita tatkala kita ditanya di lapangan, apakah orang percaya atau orang yang sudah percaya Yesus itu bisa berbuat dosa? Saya belum banyak membaca jawaban saudara, tetapi saya memberikan satu pemaparan bahwa saat kita percaya kepada Yesus, Yesus menebus semua dosa kita dan kita menjadi kudus. Jadi kita adalah orang-orang kudus karena Tuhan yang menguduskan kita. Apakah itu artinya bahwa orang Kristen yang sejati tidak akan bisa berbuat dosa lagi? Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jadi dalam surat Yohanes dengan tegas katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Sedangkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Terlihat seperti bertentangan dari dua ayat ini. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 katakan, jika kamu berkata bahwa dalam dirimu kamu tidak berdosa, disitulah kamu berdosa. Kamu membohongi diri sendiri. Tetapi di sisi lain, setiap orang yang lahir, yang percaya kepada Allah, tidak berbuat dosa lagi. Kelihatannya ada satu pertentangan. Saya memberikan satu penjelasan seperti ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8, memang dalam versi bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, pengertian dalam bahasa aslinya di ayat ini, Rasul Yohanes menggunakan kata benda untuk kata berdosa. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 1:8 ini berdosa dipakai sebagai kata benda. Artinya yang dimaksudkan adalah tidak berdosa dianggap tidak punya dosa. Di sini dosa cenderung bermakna sifat dasar atau tabiat manusia dan bukan perbuatannya.
Yang saya maksudkan di sini dalam pernyataan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, bukan berarti tidak berdosa itu merupakan satu bentuk kata kerja. Apa yang kita lakukan enggak, tapi merupakan satu kata benda. Boleh diartikan gini, jika kamu berkata bahwa dirimu tidak ada dosa, kamu menipu diri sendiri. Beda di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, kata yang dipakai tidak berbuat dosa lagi ini memiliki satu pengertian bentuk kata kerja aktif yang menunjukkan satu tindakan yang terus-menerus berlangsung. Jadi ada satu tindakan. Jadi kedua ayat ini tidak ada satu pertentangan. Jadi setiap orang yang percaya, kalau dia mengaku bahwa dia tidak ada dosa, itu menipu sendiri. Ada dosa. Tetapi di dalam 1 Yohanes pasal 3:9, orang yang lahir dari Allah tidak memungkinkan berbuat dosa terus-menerus. Itu yang dilakukan, yang disampaikan. Yohanes menekankan bahwa orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari Allah tidak mungkin mempunyai cara hidup yang terus-menerus berdosa. Jadi kedua ayat ini tidak berlawanan. Artinya kesimpulannya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak mungkin melakukan tindakan dosa terus-menerus. Dalam dirinya ada dosa, tapi dosanya sudah diampuni. Apakah bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi ada satu kesadaran untuk tidak mengulangi dosa. Nanti kita akan bahas tentang dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Jadi dari kedua penjelasan di atas kita bisa mengerti bahwa maksud Yohanes adalah kita ini sebagai manusia dasarnya memang orang yang berdosa. Enggak mungkin kalau kita ini tidak bisa berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes 1:8, tetapi karena Kristus sudah menebus kita, maka tentunya tidak boleh dan tidak akan atau tidak dapat berbuat dosa terus-menerus seperti saat kita dulu sebelum percaya. Bandingkan dengan perkataan Yohanes dalam 1 Yohanes 3:6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau kita benar-benar mengenal Dia, percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak terus-menerus berbuat dosa seperti layaknya kita sebelum kita percaya Yesus. Jadi Yohanes berpendapat bahwa kalau orang itu tetap terus-menerus berbuat dosa, artinya orang itu tidak atau belum mengenal Allah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan apa bedanya dosa yang mendatangkan maut dalam Roma 6 ayat 23 dengan dosa yang tidak mendatangkan maut dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, perhatikan kalimatnya. Kita akan cermati ayat ini. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Perhatikan, ayat ini Yohanes menulis kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ada pengertian kata saudaranya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, kita tahu bersama tadi bahwa orang yang sudah percaya Yesus dosanya sudah diampuni. Dosa waris, dosa yang mendatangkan maut itu. Tetapi bisa enggak orang yang sudah percaya Yesus itu melakukan dosa? Bisa, karena kita belum sempurna. Kita belum sempurna. Nah, dosa itulah yang dilakukan oleh orang yang sudah percaya Yesus. Dosa itulah yang tidak mendatangkan maut. Nah, tatkala kita lakukan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Bukan berarti kita menyalahartikan, oh nanti diampuni terus kita berdosa lagi. Oh nanti diampuni terus kita berdosa. Enggak. Kita ingat penjelasan yang tadi.
Kalau kita terus-menerus melakukan dosa seperti sebelum kita percaya Yesus, berarti kita belum mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita sudah percaya Yesus, kita tidak akan melakukan dosa terus-menerus berulang-ulang seperti masa lalu. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan oleh orang percaya, yang di dalamnya ada pengampunan. 1 Yohanes 1:9. Nah, dosa yang mendatangkan maut, perhatikan kalimat selanjutnya di dalam ayat 16, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Perhatikan, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Yohanes menekankan, jika kau melihat orang yang berdosa yang mendatangkan maut, kamu gak usah berdoa. Ia gak harus berdoa. Karena apa? Ini ditekankan pada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan di dalamnya. Jadi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Itu yang saudara perlu perhatikan. Sekarang kita akan lihat, sebelum kita masuk ini saya jelaskan sedikit, saya tambahkan, bukan berarti kita ingat sendiri tentang janji Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu nggak akan hilang. Memang ada satu perdebatan teologis tentang keselamatan hilang atau tidak. Memang kita, orang yang percaya kepada Yesus, memiliki satu keyakinan penuh. Tergantung kualitas iman kita, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus lahir baru, keselamatan itu pasti dan tidak akan hilang dari kita. Kita akan lanjut di dalam pembahasan selanjutnya. Apakah anak-anak, bayi yang baru lahir ada dosa di dalamnya? Saya katakan ada. Ada 2 dosa dalam diri manusia, saudara. Yang pertama adalah dosa waris, dosa asal, dan dosa pribadi. Nah, dosa asal, dosa waris ini dimiliki oleh semua manusia. Perhatikan Roma 3:23. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang yang dilahirkan dari manusia, keturunan Adam dan Hawa, ada dosa dalam diri orang itu. Meskipun dia masih kecil, ada dosa. Hilangkan satu pengajaran, oh ini masih bayi, belum ada dosa. Tidak, ada dosa yang namanya dosa asal atau dosa waris. Tapi dosa yang kedua, dosa pribadi. Dosa yang dilakukan selama ia hidup, selama kita hidup. Jadi ini perlu kita perhatikan bersama. Jadi seorang anak kecil, baru bayi yang belum melakukan apa-apa, tetap ada dosa di dalamnya. Sekarang kita bahas tentang berbohong untuk kebaikan itu dosa atau enggak dalam kasus Rahab. Perhatikan ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 37 mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini firman Tuhan. Jadi jika kita berdusta dengan alasan apapun, hal itu berasal dari iblis. Karena Yohanes 8:44 katakan, menyebut bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi tidak ada namanya berbohong untuk kebaikan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya datang dari si jahat. Bagaimana dengan kasus Rahab? Apakah Rahab berbohong? Iya, Rahab berbohong. Apakah bohongnya itu menjadikan dia sebagai salah satu tokoh iman? Kita perhatikan bersama dalam pembahasan saya. Ada satu pertanyaan, apakah Rahab adalah saksi iman? Iya, karena Alkitab mencatat di dalam Ibrani 11 ayat 31, salah satunya adalah Rahab, merupakan tokoh iman. Apakah Rahab imannya dibenarkan karena perbuatannya? Iya. Perbuatan seperti apa? Perbuatan tindakan yang mau meninggalkan kepercayaan lamanya untuk percaya kepada Allah Israel. Perhatikan pembahasan saya. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah.
Rahab memang belum menerima pengajaran mengenai hukum Allah secara langsung melalui bangsa Israel. Tetapi imannya muncul setelah ia mendengar kabar mengenai kuasa Allah, yaitu Allah Israel, yang bekerja luar biasa atas Mesir dan atas kedua raja orang Amori dalam sejarah. Ini didengar oleh Rahab. Iman muncul dari pendengaran. Rahab mendengar tentang nama Allah Israel. Nah, dari pendengaran itu Rahab mulai memiliki keyakinan, memiliki iman kepada Allah orang Israel. Mari kita melihat kasus Rahab dan keluarganya. Jadi, tatkala kita membahas tentang apakah Rahab dibenarkan karena tindakannya dia berbohong kepada tentara Kanaan, menyembunyikan dua pengintai, kita lihat. Ya. Saya katakan tadi, apakah Rahab seorang saksi iman? Iya, karena dia beriman kepada Allah. Apakah dibenarkan dengan perbuatannya? Iya. Perbuatan yang mana? Bukan masuk perbuatan yang berbohong yang dibahas itu. Perhatikan, mari kita melihat kasus Rahab dan keluarganya yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan Kanaan yang identik dengan sistem keagamaan berhala dan yang belum diterangi oleh kebenaran firman Allah yang telah diperkenalkan kepada bangsa Israel. Kita lihat background siapa itu Rahab. Rahab dan keluarganya adalah hidup dari masyarakat Kanaan yang mayoritas penyembah berhala dan belum tahu yang namanya aturan-aturan Taurat. Ini saudara perlu ketahui bersama. Jadi ada fakta-fakta yang memberikan satu penjelasan